Tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Ada orang bilang seperti itu ya. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita selalu punya niat dan berusaha ya. Dan Ya. berdoa. Betul. Dan ini juga dibuktikan oleh seorang penyandang disabilitas yang membuktikan kepada kita semua apapun bisa dilakukan asal kita punya niat yang begitu kuat, tekad yang begitu kuat. Menjadi viral di media sosial. Dia bernama Dinda, naik gunung. Aprila. Ya. Kita tahu Aprila ya? ini Dinda- buat Dinda Aprila. Dinda Aprila. Ini tidak mudah bagi kita untuk naik gunung, dibutuhkan tentunya juga mental, bukan hanya fisik pastinya, tapi Dinda akan kita hadirkan untuk menepis itu semua dengan segala macam keterbatasannya. Di pagi-pagi ambiar ini dia, Dinda Dinda Aprila. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Mbak Dinda. Boleh? Luar biasa, menjadi viral di media sosial, naik ke atas gunung. Iya benar Kak. Kenapa harus naik gunung? Karena aku suka naik gunung. Karena memang suka naik gunung. Dengan Ketika di atas pemandangannya, gunung tuh ya. apa yang dirasakan? Karena di atas tuh bagus banget Kak. Indah sekali ya. Bagus banget udah gitu jadi banyak teman. Karena banyak yang semangatin. Dan sekarang juga kita berteman. Iya. Mbak Dinda kami semua disuruh ucapkan. Terima Aku kasih. juga makasih banyak Ini dia Kak. perjalanan. Pagi ambiar dan menginspirasi kita semua. Perjalanan Dinda Aprila naik gunung, kita akan lihat seperti apa. Geger, geger, geger. Viral Dinda Aprilia, seorang disabilitas yang sedang menjadi sorotan netizen atas aksi yang ia lakukan dengan naik gunung di tengah keterbatasan yang dia punya. Mbak Dinda, oke, udah pernah ke gunung apa aja? Aku udah pernah ke Papandayan sama Gunung Prau. Tapi kalau Gunung Prau itu lewat via Patak Banteng. Oke, Papandayan berapa kali? 2 kali. Pertama Papandayan. Terus kedua Prau via Patak Banteng sama Papandayan lagi. Oke. Gitu. Bisa survive gitu ya. Luar biasa loh. Menemukan ketenangan, bertemu dengan teman-teman baru ya. Iya bener banget Kak. Oke, awalnya yang ngajakin naik gunung tuh siapa? Aku minta temen sih Kak. Oh, Mbak sendiri yang minta. Ya, karena kan awal itu aku lihat di Instagram. Kayak seru kayak ini kalau naik gunung. Terus akhirnya aku bilang ke temen aku. Tahun berapa itu pertama kali naik gunung? 2025 kalau nggak salah Kak. Oh, baru tahun Baru kemarin. lalu? Iya. Oke, ketika meminta teman, gue mau naik gunung nih, respon temennya gimana? Temen aku, ayo kita. Langsung? Karena mereka yakin aku bisa. Luar biasa teman-temannya juga ya. Iya, mereka selalu nge-support aku sih Kak. Siapa teman pertama tersebut yang langsung, ayo, oke. Ada teman komunitas bola aku namanya Kak Donger. Oke. Pertama kali naik gunung, Pertama kali naik gunung di Papandayan, itu kan aku bilang, Kak kayaknya aku mau naik gunung deh, kayaknya seru nih gitu kan. Oh ayo boleh gas gitu. oke. Ketika di Papandayan, Papandayan ini memang, ini bisa dibilang tingkat kesulitannya bukan mengecilkan ya, tapi maksudnya untuk para pendaki kan kalau Papandayan kan sudah ada tangganya juga ya. Ya, Sudah ada tangga segala macam gitu. Jalurnya maksudnya jalur yang dipermudah Ya, gitu. kamu yang Mas Rian udah pernah sering. tapi Kak FYI ya, Ya. maaf aku potong. Aku pertama kali ke Papandayan kan ada landai sama yang terjal, aku pilihnya yang terjal. Kenapa? Karena itu lebih deket dan aku kayaknya oh aku bisa. Lebih cepet ya. Oh lebih Iya, cepat iya. sampai ke atas. Kalau yang gitu pakai ya. tangga memang dia agak muter. Oh. Agak muter. Oh, lu tahu sih. Karena aku pernah ke Papandayan, karena kan deket dari rumah dari Bandung kan deket kan ya. Iya, iya, iya. Di situ Kesulitan. apa? Di situ ada kemah-kemah juga atau? Ada. Mbaknya nginep di sana. Aku nggak ngecamp, aku tektok. TikTok, wow, nggak capek tak TikTok. Selalu tektok. Berapa Kak. jam Mbak kalau dari bawah ke atas? Aku itu naik kurang lebih jam 8 pas pertama kali. Aha. Itu sampai sana jam 1. Nah, terus kalau yang kedua kali aku itu jam 6 naik, nyampainya jam setengah 12. Oke, Mbak Dinda, sempat ada keraguan sedikit nggak dalam hati kecil? Karena wajib tuh ketika mau naik Papandayan pertama kali nih, bisa nggak ya? ke Bisa nggak ya? Papandayan? Bisa nggak ya? Aku aja berpikir gitu, maksudnya kayak ini bisa nggak ya? Oke, let's go deh, jalanin aja. Kalau aku tuh sebenarnya nggak ada sih Kak, karena sebelum naik Wow. gunung aku udah cari tahu dulu gitu. Ini aku bisa nggak ngelaluin. Terus pas aku lihat, oh bisa nih. Dan aku emang selalu positif sih Kak kalau naik gunung. Jadi aku kalau berpikiran yang penting naik atas selamat, turun juga selamat. Iya, memang harus happy ya kalau naik gunung tuh bawaannya ya, nggak boleh berpikir aneh-aneh. Seru banget. Tapi kesulitan apa yang dirasakan oleh Mbak Dinda? Karena kan naik Hebat gunung loh. itu tidak mudah ya. Menemukan kesulitan apa saat naik gunung? Itu sih Kak, paling kalau hujan agak licin. Jadi aku lebih lama untuk naik gunungnya. Iya, iya. Sama kalau batu-batu itu Kak. Kan kedua kali aku naik gunung itu batu-batu semua Kak. Itu aku Takut itu tiba-tiba kepleset, maaf sayang.
Enggak sih, Kak. Oke. Itu Karena aku ada persiapannya, persiapan di tangan. apa aja yang dibawa apa aja tuh? Karena tadi kita sempat ngeliat ngelewatin lumpur juga ya. Ya, itu juga nggak expect sih Kak hujan. Tadinya tuh cerah banget Kak. Tapi pas di tengah-tengah itu hujan. Tapi aku tuh selalu bawa deker, sarung tangan, sama perekat untuk deker ya biar nggak turun-turun. Oke. Maaf Mbak Dinda, Ya nggak apa-apa Kak. dengan kondisi fisik Mbak Dinda ini, yang artinya kan dibutuhkan pengaman seperti yang Mbak Dinda tadi sampaikan. Ada pakai apa? Deker. Deker, Kemudian apa lagi? sarung tangan, Sarung tangan. sama perekat untuk deker. Karena kan dekernya deker poli. Dia kalau nggak diperekatin itu turun-turun. Yang artinya Mbak Dinda ini baik, sambil kita saksikan. Ini melangkah kemudian juga Iya, itu kan di pakai lutut ya, jalur Mbak. untuk naik itu menggunakan lutut ya? Lutut, Ya, apa nggak sakit itu Oke. sayang? Alhamdulillah enggak sih Kak, karena emang udah aman dari dekernya. Oh dari dekernya udah aman ya? Iya. Walaupun melewati batu-batu itu. Iya. Dan apakah memang itu sudah menjadi kebiasaan Mbak sehari-hari kalau misalkan jalan gitu, maaf saya. Ya, jadi aku kalau di rumah emang kebiasaan ngerangka Kak. Di kantor pun juga ngerangka. Ya, jadi ini ibaratnya kayak kaki, telapak kaki gitu ya, jadi Ya. udah kuat Oke. gitu ya. Mbak Dinda izin ya, kita mau kasih lihat terlebih dahulu. Ini kompilasi boleh kita tayangkan. Kita melihat kompilasi seorang Mbak Dinda naik ke atas gunung seperti apa perjuangan. Ini puncak. Mbak Dinda kalau ke Gunung Prau itu gimana? Kalau di Gunung Prau? Nah sebenarnya kalau Gunung Prau banyak banget sih Kak itu. Tantangannya lah ibaratkan. Lebih menantang. Karena kalau di Gunung Prau itu kan ini Kak, apa namanya, dia tuh jalurnya tadinya terang, cerah, tiba-tiba hujan pas di pertengahan. Iya. Itu sempat nanya sih Kak, kayak bisa nggak Kak gitu kan? Bisa, temen aku untung itu kayak selalu ngeyakinin kalau aku tuh bisa. Terus ya udah akhirnya aku ngelewatin, dia tuh ada jalur landai, patak banteng, Ya. sama yang kayak terjal gitu Kak, lewat kayu-kayu gitu. Karena hujan jadi temen aku nyaranin ke landai gitu. Aku jadi ngikutin, karena temen aku udah ahli, aku ngikutin temanku. Baru turunnya kelewat yang jalur lama. Oh, wow. Oke. Mbak Dinda apa suka jalur rasanya lama. sampai di puncak? Setelah Rasanya udah seperti sampai. apa? Waktu pas summit tuh sampai, gimana nyampe atas? Rasanya gimana tuh? Nah kebetulan itu waktu di Prau itu dia itu Kak hujan bener-bener sampai malam, sampai pagi. Tapi untungnya jam 5 itu udah cerah. Terus pas keluar kayak, ayo Din bangun gitu kan, bagus banget, bagus banget. Langsung summit. Aku langsung melek, terus aku kayak, Masya Allah kayak langsung, wah ternyata keren banget gitu. Aduh aku mau nangis deh keceritain nih Kak, kayak nggak nyangka bisa. Bisa gitu ya. Kalau bilang kayak nggak nyangka bisa dengan keterbatasan Mbak, apakah ada yang pernah meremehkan? Maksudnya emang kamu bisa ke sana? Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Banyak sih Kak, kayak teman-teman aku mungkin khawatir. Terus ya udah sih Kak, kayak aku tapi ngeyakinin tenang aja bisa kok gitu kan. Terus ini jalurnya ini loh apa parah gitu kan, patak banteng itu. Terus nggak apa-apa insya Allah bisa gitu. Tapi Mbak sendiri yang meyakinkan diri sendiri bahwa bisa gitu ya. Dan semua itu terbayarkan. Iya, terbayarkan banget Kak. Di atas apa yang ada dalam pikiran seorang Dinda Atwila. Aku sempat itu aja sih Kak, aku sempat bengong di situ, sempat bengong. Terus kayak aku bersyukur kayak alhamdulillah, maksudnya sampai sekarang aku masih diberi kekuatan, kesehatan, mental yang sangat kuat juga. You are. Jadi kayak aku selalu bersyukur sih Kak, itu sempat nangis juga, cuman aku nggak mau kelihatan temanku gitu. Terus teman aku kayak nanya kan kenapa? Nggak apa-apa. Kenapa nggak mau kelihatan temennya Mbak Dinda? Nggak mau aja Kak gitu, karena ya udah cukup aku aja yang tahu gitu. Kenapa menyembunyikan perasaan? Iya nggak mau aja kan dilihat kalau nangis malu. Kenapa harus malu? Itu kan satu perasaan yang begitu biasa sekali, rasa haru. Iya sih Kak, bener. Tapi situ teman aku langsung kayak, Sadar. iya, kayak udah semangat gitu. Bisa kok bisa gitu kan, mau gunung apa lagi dia nanya. Mau gunung apa lagi emang? Iya, aku tuh niatnya insya Allah kalau Allah ngizinin dikasih kesehatan, aku tahun ini mau selesaiin 3S Kak. Sindoro, Sumbing sama Selamat. Wow, 3S di Jawa Tengah. Hebat. Weekend tuh ya, satu full long weekend bisa langsung 3S. Sindoro, biasa Sumbing dan juga Amin. satu lagi apa? Sindoro, Sumbing, Selamat. Selamat. Ya, Apa itu nama gunung? 3S di Jawa Tengah, iya. Nah itu sebutannya 3S. Sindoro, Sumbing, Selamat. Mereka Cobain satu itu nggak Kak wilayah. Karen soalnya mau ke sana ke Selamat. Ya doain. Udah pernah emang lu nggak Nggak tahu? ada yang mustahil. Terakhir Nggak itu ada yang ke nggak mungkin. Gunung Agung yang di mall tutup. Iya.
Karena dia soalnya yang ya ditanya itu ya. itu alamat salon terus gitu kan. Dinda Aprila, kali ini kita mau kasih lihat Ya. sebuah artikel. Kami menemukan fakta bahwa Dinda ini ternyata terlahir dan memiliki seorang saudara kembar. Iya. Oh, Dinda Aprila memiliki kembaran yang terlahir normal, berbeda dengan dirinya. Ya. Oh, ada sekarang? Enggak, dia kebetulan lagi keluar kota, Kak. Oke, namanya siapa? Nanda, Dinda dan Nanda. Nanda ini cewek apa cowok? cewek. 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 Jadi kembar tapi kondisi fisiknya berbeda. Iya, benar. Dinda dan Gimana kamu melihat saudara kembar kamu dengan fisik yang normal? Sempet itu sih Kak, kayak kok dia normal aku enggak. Cuman daripada aku terlalu dipikirin terus yang ada nanti malah jadi beban pikiran aku kayak bersyukur aja sih Kak. Karena berdamai sama diri sendiri pun aku agak lama. Berapa? Karena ini kayak saya reward aku naik gunung. Oh, Banget ya. Makasih Kak. Ngasih. Tapi hubungan kamu sama saudara kembar kamu gimana? Komunikasinya, berjumpanya, apa masih selalu sama-sama kan? Kalau untuk kembaran aku sendiri, memang tapi aku lebih dekat sama kakakku yang cowok. Karena kan untuk Nanda sendiri sudah berkeluarga. oke. Oh, Dinda, kamu tadi bilang berdamai dengan diri sendiri aku cukup lama. Pergulatan batinnya tuh apa yang kamu rasakan saat kamu belum berdamai dengan diri sendiri? Banyak banget Kak. Apa? Banyak banget ketakutan. Kayak aku tuh dulu ya nggak pernah kemana-mana sendiri. Terus kayak aku mencoba, terus kalau dulu pernah Kak, aku kayak ke coffee shop sendiri atau ke mall. Itu kayak selalu diliatin dari atas sampai bawah gitu Kak. Aku ngerasa Gimana perasaan minder. kamu digituin? Aku langsung kayak Sedih gitu ya? ya emang aku seaneh itu gitu kan. Gitu. Terus tapi ya itu sih Kak, aku kadang kayak sapa kayak atau tanya, "Halo Kak, kenapa?" gitu. Oh, kamu langsung sapa. Respon mereka setelah malah kamu balik sapa apa? Ada yang buang muka, ada yang senyum gitu. Cuman kayak ya mungkin mereka pertama kali lihat aku kayak gini jadi ya aku it's okay. Dinda. Tapi kalau kita ngomong saudara kembar gitu ya, apalagi dengan kondisi normal, pasti pergulatan perasaan itu pasti nggak bentar ya, lama ya. Iya. Tapi kamu bisa menghadapi itu semua loh sampai Hebat sekarang, loh. hebat Harus banget. Dinda, sudah berdamai dengan diri sendiri? Sudah. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk mereka yang belum berdamai dengan diri sendiri? Apa yang ingin kamu sampaikan? Silakan, sampaikan pesan ini. Halo teman-teman semua. Hebat loh Mbak, hebat. eh, jangan pernah malu. Karena kita tuh sebenarnya sama, cuman kita beda cara berjalannya aja. Aku yakin kalian semua bisa kok. Maafkan. It's okay, sayang. Mbak Dinda, kita akan tunggu cerita kamu, gunung mana lagi yang akan kamu daki. Oke? Terus bagikan cerita buat kita semua di sini. Dinda Aprila, teruslah melangkah. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Amelia.